Kejahatan itu lahir karena kita tidak bisa memahami diri kita sendiri. Kalau kamu ngerti siapa dirimu, kalau kamu bisa refleksi, oh aku ini hakikatnya baik, mungkin kamu tidak melakukan kejahatan. Kamu salah identifikasi. Dari mana adanya kejahatan? Tadi kan manusia itu baik-baik semua, isinya mulia-mulia, utama-utama. Tapi kok banyak kejahatan, banyak bunuh-bunuhan, banyak kezoliman-kezoliman. Ini analisisnya Mencius. Yang pertama, kejahatan itu terjadi karena pengaruh lingkungan. Kayak tadi ya ceritanya Mencius itu. Kalau kamu hidupnya di kuburan, ya mentalmu terbentuk sebagai mental orang yang meratap-ratap, orang yang putus asa, orang yang sedih. Kalau lingkunganmu pasar, ya kamu mentalmu mental pedagang, cari untung, tidak mau dirugikan, bila perlu memanipulasi dan sebagainya. Jadi lingkungan menentukan. Kenapa kok kamu rasanya jahat itu biasa? Coba dicek sekelilingmu, jangan-jangan lingkunganmu mendukung itu. Dulu saya sekolah itu tidak berani loh Pak nyontek. Lah kok sekarang berani? Lah teman-teman nyontek semua, aman-aman aja. Nanti nilaiku paling jelek karena nggak nyontek, yang lain nyontek kok. Ya sudah. Lingkungan menentukan. Dulu itu Pak, saya rajin sekali tahajud, puasa Senin Kemis. Lah kok sekarang enggak ya Pak? Coba cek lingkunganmu. Jadi jangan-jangan lingkunganmu memang tidak mendukungmu untuk jadi rajin tahajud. Wong ya tiap malam kamu diajak gitaran, ngerokok, ngopi sampai jam berapa gitu. Jadi lingkungan menentukan, termasuk yang jahat-jahat. Kenapa sekarang kok kamu fasih misuh? Silahkan kamu cek pergaulanmu yang kamu ikuti di Twitter, di Instagram, dan lain sebagainya. Mungkin banyak yang berhubungan dengan pisuan. Makanya kamu sekarang fasih misuh. Ya, jadi lingkungan. Yang pertama, jadi kalau ada yang tanya, kok ada kejahatan, manusia itu baik Pak? Yang pertama lingkungan. Yang kedua karena penyangkalan terhadap kodrat. Kayak tadi loh, kamu sebenarnya merasa tidak enak bohong, tapi kamu sangkal dirimu. Biarlah, wong yang lain juga bohong kok. Akhirnya apa? Kodratmu tersingkirkan. Bahkan sampai di titik ada orang yang mungkin putus asa dengan dirinya, semua kodratnya dia tabrak, memandang dirinya negatif. Sudahlah Pak, saya ini orangnya hina kok Pak. Saya ini orangnya, sudahlah. Tidak perlu aturan-aturan yang mulia-mulia. Aku ini wis rusak, mau apa? Ada orang begini. Itu namanya penyangkalan. Iyalah Pak, itu yang bagus-bagus, yang soleh-soleh itu jatahnya mereka. Kalau saya ini sing preman-preman, sing anu itulah Pak, tidak usah yang mulia-mulia. Ini namanya penyangkalan. Jadi ada orang yang menyangkal, ada orang yang dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi melihat hidup ini negatif, melihat dirinya negatif, itu penyangkalan. Saya ini orang apa sih Pak? Tidak sama dengan teman-teman. Ya kalau teman-teman anak baik-baik, kalau saya ini anak rusak Pak. Kan ada yang begitu. Ini namanya penyangkalan. Dari situ bisa melahirkan kejahatan. Hati-hati. Karena kenapa kok bisa melahirkan kejahatan Pak? Karena kita sedang melawan kodrat kebaikannya manusia. Karena yang dilawan yang baik, ya hasilnya biasanya tidak baik. Kemudian yang ketiga, karena kurang refleksi diri. Kejahatan itu lahir karena kita tidak bisa memahami diri kita sendiri. Kalau kamu ngerti siapa dirimu, kalau kamu bisa refleksi, oh aku ini hakikatnya baik, mungkin kamu tidak melakukan kejahatan.
Kamu salah identifikasi. Ada teori yang terkenal dari Konfusius. Konfusius ini sekitar 1 abad sebelum Mencius. Sama-sama Konfusianisme. Kebijaksanaan itu sumbernya 3. Yang pertama mudah, yang kedua mulia, yang ketiga sakit. Yang mudah apa? Bijaksana itu paling mudah apa? Niru. Mungkin kamu refleksi diri sendiri susah. Ada cara paling gampang, tirulah orang yang baik. Lebih mudah. Pak, saya berpikir sendiri, membaca diri saya kok susah ya Pak, untuk melahirkan kebaikan. Ada cara lebih gampang. Apa? Tiru saja. Kalau kamu lihat orang soleh, orang baik, orang mulia, tiru saja perilakunya, perbuatannya. Otomatis kamu sudah nemu kebijaksanaan. Ada cara yang mulia. Cara yang mulia itu yang utama. Ya ini tadi, refleksi diri. Kemampuan kita untuk muhasabah, untuk berpikir, untuk tafakur, memahami diri kita. Ini mulia. Untuk menemukan, oh aku itu hakikatnya baik. Seharusnya melakukan yang baik-baik. Ada cara yang menyakitkan. Yang ketiga apa? Pengalaman. Jadi kalian harus mengalami dulu baru mendapat hikmahnya. Ini biasanya sering menyakitkan. Misalnya kalian harus ngalami DO dulu baru, oh iya ya berarti harus rajin aku ini. Nah itu sakit. Kamu baru ketemu rahasianya harus rajin. Kalau coba kemarin kamu niru saja temanmu yang bagus, yang baik sudah selesai. Tapi kamu nunggu sakit dulu. Nah itu. Nunggu diputus dulu baru kamu sadar. Oh iya ya selama ini kenapa aku itu kok tidak serius misalnya. Sekarang diputus. Besok aku serius lah misalnya. Tapi sudah telat dong, sudah diputus. Tapi kamu dapat pelajaran. Makanya yang ketiga ini, pengalaman ini menyakitkan. Harus ngalami dulu. Ngalami hancur-hancuran dulu baru sadar. Iya ya, kita ini mungkin diadu domba oleh orang lain. Ya telat. Tapi ya dapat pelajaran. Tapi ya sakit. Yang nomor 3 ini menyakitkan. Lebih ngeri lagi ada orang yang sudah sakit tapi tidak ngambil pelajaran atau tidak bisa ngambil pelajaran. Itu lebih tragis lagi sudah. Ya kan? Dan itu sering terjadi. Sehingga tragedinya bolak-balik terjadi. Harusnya kalau sudah sakit itu ya ada pelajaran yang diambil. Tapi ya manusia itu kan gitu, keras kepala. Oke. Al-Quran sudah banyak bilang itu, keras kepalanya manusia, ngeyelnya luar biasa. Sudah dikasih pelajaran bolak-balik, dari pelajaran yang lembut sampai pelajaran yang keras, tapi manusianya tidak mau ngambil pelajaran. Nah, dari situlah nanti muncul kejahatan-kejahatan. Jadi dasarnya filosofinya Mencius itu tentang hakikat kebaikannya manusia. Kalau ada yang tidak baik itu penyelewengan. Oke, terus setelah ini kita membicarakan tentang filsafat politiknya. Karena memang inti gagasannya beliau banyak di bidang politik. Mencius ini dikenal suka menasehati raja-raja. Jadi nasihatnya untuk para raja. Kita mulai. Kalau menurut Mencius ada 2 jenis pemerintahan. Yang pertama lewat jalan pemilihan, yang kedua lewat jalan kekerasan. Ya alhamdulillah kalau kita kan zaman ini sudah tidak ada lagi yang lewat jalan kekerasan fisik. Mungkin kalau kekerasan verbal, kekerasan kata-kata, kekerasan pikiran mungkin iya. Tapi yang fisik tidak ada. Kalau zaman dulu, zamannya Mencius, ya yang namanya ganti dinasti, ganti rezim, ganti raja, itu kan sering berdarah-darah.
Tidak peduli rakyatnya setuju apa tidak, pokoknya siapa yang bisa menjatuhkan pemerintah sekarang dialah raja. Zaman dulu ada. Makanya Mencius mengklasifikasi pemerintahan itu ada dua. Yang pertama adalah yang pro rakyat karena dia dipilih oleh rakyat. Kedua, pemerintahan yang keras. Yang pertama yang memposisikan rakyat sebagai subjek, yang kedua memposisikan rakyat sebagai objek. Yang pertama memikirkan kepentingan rakyat, yang kedua mengurusi kepentingannya sendiri. Nah, itu bedanya dua jenis pemerintahan. Nah, Mencius ini memang sering menasihati raja-raja, tapi banyak tidak disukai para raja. Kenapa? Karena Mencius selalu mendahulukan rakyat. Kalau pakai bahasa Jawa mungkin Mencius ini kayak pujangga. Cuma pujangga yang nasihat-nasihatnya tidak untuk keraton, tidak untuk pemerintah, tapi yang dibela rakyat. Ini kan kayak demokrasi, pemerintahan untuk rakyat. Tapi ide demokrasi yang 4 abad sebelum Masehi. Makanya kalau hari ini kita baca itu kelihatannya sederhana, tapi kalau kita sambungkan dengan tahunnya, ini luar biasa. Jauh sebelum Masehi. Jadi yang paling penting di satu negara, katanya Mencius, apa? Rakyat. Bukan penguasa, bukan pemerintah. Pemerintah, penguasa itu kan tugasnya mengelola kehidupan bersama. Mereka petugas sebenarnya. Kewajibannya apa? Kesejahteraan rakyatnya. Tugasnya dua. Membuat masyarakatnya sejahtera secara fisik, berarti ekonomi. Yang kedua, masyarakat sejahtera secara rohani. Berarti apa? Moralitas. Cuma dua ini sebenarnya tugasnya pemerintah. Makmur secara materi dan makmur secara rohani. Makmur secara materi berarti sejahtera ekonomi. Makmur secara rohani berarti masyarakat yang bermoral. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Tugasnya cuma ini. Nah, katanya Mencius, iya sih benar, raja itu amanat dari langit. Kalau bahasa Jawa, yang jadi raja itu hanya orang yang dapat pulung. Tapi kapan amanat dari langit ini lepas? Ketika seorang raja mengabaikan kesejahteraan rakyatnya. Saat itu juga pulungnya lepas. Jadi mandat dari langitnya hilang. Jadi kalau untuk siapa yang dapat pulung itu ya dia yang jadi raja. Dia dapat mandat dari langit berarti. Tapi begitu dia cuek sama rakyat, tidak memperhatikan kesejahteraannya rakyat, berarti itu tanda-tanda dia sudah kehilangan mandat dari langit. Kalau pakai bahasa Tiongkok kan biasanya pakai istilah tian. Tian itu langit. Kalau di kita, langit itu analogi untuk Tuhan. Makanya ada kalimat yang sangat terkenal dari Mencius. Langit melihat seperti rakyat melihat. Langit mendengar seperti rakyat mendengar. Ini kalimat ini jauh sebelum Durkheim menyatakan bahwa suara rakyat suara Tuhan. Jadi langit melihat sebagaimana rakyat melihat, langit mendengar sebagaimana rakyat mendengar. Jadi kuncinya ada di rakyat. Jadi bukan di pemerintah. Pemerintah, penguasa itu hanya dapat mandat untuk ngurusi rakyat, mensejahterakan rakyat. Nah, apa yang harus dilakukan pemerintah? Paling dasar yang harus dilakukan seorang penguasa pemerintah adalah
lakukan semua usaha atas dasar jen. Jen itu kemanusiaan. Jadi pertama-tama pilihlah penguasa yang punya karakter kemanusiaan. Kemanusiaan yang gimana sih Pak? Yang kita sebut di depan tadi. Yang berpegang pada cinta kasih, pada kebenaran, pada kesusilaan, dapat dipercaya. Cari pemimpin yang punya 5 kualitas tadi. Yang mereka nanti akan memimpin dengan dasar ini. Dengan dasar kemanusiaan. Bukan karena disetir orang lain, bukan karena target-target emosional, tapi dasarnya cuma kemanusiaan. Jadi pemimpin yang kemanusiaannya hidup. Dan dia juga mampu menghidupkan kemanusiaan rakyatnya. Jadi kalau milih pemimpin, carilah yang manusia. Ya, kalau ada yang tanya itu ya. Jadi manusia yang manusia. Dengan ciri 5 tadi. Nanti kalau kalian baca The Book of Mencius itu 70% tentang pemerintahan. Ada ekonomi, ada pendidikan, macam-macam yang dasarnya kemanusiaan ini. Termasuk prinsip-prinsip pengelolaan negara. Ini kalau hari ini mungkin kita menyebutnya demokrasi. Yang pertama, semua orang setara dalam hak-hak sosial politiknya. Membangun negara yang kedua, prioritasnya 3 kalau diurut ya. Yang pertama rakyat, yang kedua undang-undang, baru yang ketiga penguasanya, pemerintahannya. Jadi kalau merancang target tujuan, pertama carilah yang memang dibutuhkan oleh rakyat. Baru yang sesuai dengan undang-undang. Kok ada dibutuhkan oleh rakyat tapi tidak cocok sama undang-undang, undang-undangnya diganti tidak apa-apa. Karena undang-undang ini prioritas kedua. Baru kalau sudah cocok dengan rakyat, cocok dengan undang-undang, baru melihat kepentingan pemerintahnya. Jadi kepentingan rakyat dulu, kesesuaian dengan undang-undang nomor 2, terus kebutuhan penguasa nomor 3. Jadi rankingnya tidak bisa dibalik. Jadi tidak mati hidup demi undang-undang, tapi mati hidup yang pertama rakyat, karena adanya negara itu untuk kepentingan rakyatnya. Terus ada lagi di Book of Mencius itu mengangkat pegawai atau memberhentikan atau memberi hukuman atau memberi gerasi macam-macam. Ya jangan cuma pendapatnya pegawai, tapi juga coba cek suara rakyatnya gimana. Kemudian yang keempat, pemerintah harus meningkatkan kesejahteraan rakyat. Raja harus mau berbagi kesenangan dengan rakyat. Jangan senang sendiri. Pemimpin harus mendahulukan kesenangan rakyatnya. Kemudian hubungan penguasa dengan rakyat itu harus timbal balik. Kemudian ada hak menentang penguasa yang tidak adil. Jadi menentang penguasa itu hakmu. Kalau dia tidak adil, zalim dan menyengsarakan rakyat. Oke, maka cirinya pemerintahan yang baik itu mengemban amanah rakyat, memperhitungkan suara rakyat, dan yang ketiga, selaras dengan kodrat kebaikan kemanusiaan tadi. Cari pemimpin yang bisa mewujudkan ini. Ini di teori-teori politik yang baru, komponen-komponen ini pasti ada. Sehingga beliau menasihati. Jadi ada nasihat, kok berat Pak melaksanakannya, misalnya kalau ada komentar begitu. Ada yang komplain juga pada Mencius. Susah loh mengatur negara, mengutamakan rakyat seperti di depan tadi. Katanya Mencius, enggak, sebenarnya mudah kok. Asal pemimpinnya mau, itu bisa pasti. Terus seorang raja dari Suan, dari negara kitanya, apa sih bedanya antara usaha yang kurang dan tidak mampu?
Ini tentang ngurus negara. Kan banyak penguasa yang bilang, oh ini di luar kuasa kita. Loh itu di luar kuasa apa tidak mau usaha? Apa sih bedanya usaha yang kurang dan tidak mampu? Jawabannya Mencius, jika orang memintamu mengangkat gunung Tai dengan tangan kanan dan meloncati laut utara, terus kamu bilang saya tidak mampu, itu memang kamu tidak mampu. Tapi kalau engkau ada orang memintamu untuk mematahkan ranting pohon, terus kamu bilang saya tidak mampu, itu bukan tidak mampu, tapi kamu malas berusaha. Usahamu kurang. Memerintah negara itu tidak sulit, seperti membawa gunung dengan tangan dan meloncati laut utara. Tidak sulit kok mewujudkan yang tadi, membela kepentingan rakyat. Itu semudah mematahkan ranting pohon. Lebih sulit anak-anak yang pacaran itu gunung ke seberangi lautan macam. Itu lebih berat, lebih mudah itu. Jadi enggak lah, itu sesuatu asal mau saja. Kok enggak berhasil berarti kurang niat dan kurang usaha. Wong ya penguasa itu diberi mandat, diberi amanat, diberi fasilitas yang luar biasa. Harusnya bisa. Kalau tidak, itu bukan tidak mampu, tapi kurang usaha. Nah itu nasihatnya Mencius. Oke. Ada juga nasihatnya untuk kebijakan ekonomi. Cuma nanti silahkan dibaca ya. Ada ide-ide unik tentang penataan ekonomi. Dimulai dari penataan tanah. Jadi ini kayak pemerintahan sosialis. Jadi tanahnya misalnya untuk 8 keluarga diberi tanah 9 bagian. Nah, masing-masing keluarga menggarap satu tanah, nanti tanah bagian yang ke-9 digarap bareng. Hasil dari coupling ke-9 ini itu nanti yang diserahkan ke negara. Itu cara mengatur tanah, biar tidak ada orang yang terlalu banyak menguasai tanah, terus yang ada yang tidak punya tanah. Jadi negara yang ngatur pembagian tanah. Ini kayak logikanya land reform dari sosialisme. Kemudian Mencius usul, kalau bisa setiap keluarga menanam pohon sutra, memelihara ulat sutra. Jadi sehingga apapun yang terjadi mereka bisa memintal benang sendiri, bikin baju sendiri dari ternak sutranya. Terus memelihara paling tidak tiap rumah 5 ekor ayam, 2 ekor babi, memelihara ikan, kemudian memelihara tanaman hutan. Ini maksudnya apa? Biar orang mandiri, biar keluarga-keluarga mandiri. Kalau hari ini kan kita mengandalkan hidup dari gaji, karena sebagian besar pengennya jadi pegawai, sebagian besar ingin jadi PNS. Begitu tidak ada gaji, bingung kita makannya apa. Tapi kalau di rumah ikan ada, sayur-sayuran ada, ayam ada. Kalau ada ayam berarti ada telur. Di situ, ya kalau di kita kambing lah, kalau di situ ada babi. Paling tidak kan kita bisa makan daging. Kemudian ada sutra. Sutra itu untuk urusan bikin bajunya. Jadi sekrisis apapun masih bisa pakai baju, masih bisa makan enak. Nanti sisanya hasil pertanian tadi yang digarap bareng-bareng. Nah, itu logika ekonominya Mencius. Jadi gimana caranya setiap rumah itu mandiri, tidak tergantung pada siapapun. Mungkin negara yang mensubsidi, mungkin modalnya dikasih ayam, babi, kemudian bibitnya sutra dan macam-macam. Ini kebijakan, cara berpikir sederhana model ekonomi. Dan jangan salah, katanya Mencius, moralitas yang bagus, kemanusiaan yang tinggi dan macam-macam tadi harus diawali dari kesejahteraan ekonomi. Kalau orang tidak sejahtera secara ekonomi, kalau orang lapar, tidak bisa. Disuruh yang mulia-mulia, disuruh yang soleh-soleh, disuruh yang bermartabat. Wong yang pertama dia butuhkan tidak didapat.
makan saja belum. Kalau kamu lapar kan ya susah disuruh macam-macam. Perutmu keruncungan, belum makan. Mbok sini ngomong ceramah seindah apapun, kamu kan tidak peduli kapan jajannya keluar. Ya kan? Kok tidak ada jajannya ini? Kok tidak ada? Kenapa? Yang primer belum terpenuhi. Jadi, maka penting membereskan ekonomi dulu. Berpikir ndaki-ndaki tapi lapar, tidak ada gunanya. Bereskan urusan ekonominya dulu. Kalau ekonomi sudah beres, baru mikir yang lain, termasuk pendidikan. Menurut Mencius, selain ekonomi, kunci kedua di satu negara itu pendidikan. Jadi, masyarakat itu butuh cerdas secara ekonomi, yang kedua kan butuh cerdas secara moral, kemanusiaan tadi. Untuk bisa dua ini butuh pendidikan. Jadi ini dua-duanya tidak bisa ditinggal. Jadi dua ranah yang paling penting di satu negara itu ekonomi dan pendidikan. Kalau dua ini hancur, ya sudah, negaranya kemungkinan besar sebentar lagi hancur. Kalau pendidikannya rusak, ekonominya tidak beres, ya perang sajalah biar dapat rampasan dari luar, biar menang lah. Atau nyerang saja negara yang kuat. Nanti kalau kalah kan nanti yang ngopeni negara yang menang. Karena kuncinya hanya ini, pendidikan sama ekonomi. Kesuksesan di bidang apapun butuh pendidikan. Cuma ketinggian peradaban seperti apapun tidak akan terwujud kalau ekonominya tidak beres, kalau orangnya, rakyatnya masih lapar. Maka dua-duanya saling mendukung, pendidikan dan ekonomi. Jadi kalau orangnya sudah kenyang, pendidikannya jalan, maka di situ lahir kesejahteraan, keadilan, solidaritas. Diajak apa saja oke. Bahkan diajak perang pun ayo. Karena sudah beres. Nah, apa tujuannya pendidikan? Yang pertama, tadi ya, pendidikan itu harus menghidupkan, mewujudkan manusia yang sejati, manusia yang manusia, sesuai kodrat bawaannya. Yang kedua, memupuk nilai moral. Yang ketiga, mewujudkan manusia yang cerdas secara intelektual dan punya keterampilan. Yang keempat, melahirkan manusia-manusia yang mulia, yang agung. Cirinya apa? Kalau bahasa kita mungkin insan kamil, orang-orang yang mulia itu versi Mencius. Yang pertama apa? Punya karakter anak-anak. Maksudnya karakter anak-anak apa? Ketulusan.